Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Hari ini kita akan menyampaikan bahan mata kuliah kita adalah dengan materi persamaan sektor pabrik dan sektor komersial. Jadi persamaan dari sektor pabrik dan sektor komersial itu yang pertama, keduanya merupakan bagian integrasi dari sistem ekonomi, negara, dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, persamaannya adalah keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya, kemudian sehingga harus menggunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Yang ketiga, menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya. Kemudian yang keempat, pengendalian manajemen yang sama, perencanaan pengendalian, pertanggungjawaban. Yang kelima, keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan. Selanjutnya, kemarin kan sudah Ibu jelaskan tentang perbedaan, jadi hari ini tentang persamaan. Kita lanjutkan kepada asas-asas keuangan negara. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari yang pertama adalah asas tahunan, artinya membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahun tertentu, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kedua itu adalah asas universal, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga itu asas spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Yang keempat itu adalah asas kesatuan. Di dalam asas kesatuan ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau belanja daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kelima itu akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara, khususnya pengelolaan keuangan negara, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, proporsionalitas, yaitu asas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, oleh karena itu, sumber daya manusia di bidang keuangan negara harus profesional, baik di lingkungan bendahara umum negara atau bendahara umum di daerah maupun di lingkungan pengguna anggaran atau pengguna barang. Yang ketujuh, proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara serta teralokasinya sumber daya yang tersedia secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai. Yang kedelapan, keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tahapan,
baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kesembilan, itu adalah pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Artinya, pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen. Dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian kita lanjut membahas tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu adalah urusan perusahaan milik negara. Jenis dan ciri-ciri BUMN. BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jenis-jenis BUMN itu yang pertama adalah perusahaan persero. Perusahaan persero adalah perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan mencari laba. Contohnya, perusahaan negara yang berbentuk persero adalah PT Pos Indonesia, PT PLN, Kia atau Garuda Indonesia Airways, PT Bank Negara Indonesia, PT Pelni, PT Aneka Tambang, atau PT KIA dan sebagainya. Kemudian perusahaan umum atau PEROM. Perusahaan umum adalah perusahaan negara yang bertugas melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh, perusahaan umum pengadaan, perusahaan umum perumahan, dan perusahaan umum dinas angkutan motor RI atau Damri. Ciri-ciri BUMN, kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Ketika berbicara mengenai BUMN atau badan usaha milik negara, maka segala aktivitas dikuasai, dikontrol, dan diawasi penuh oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan negara adalah pemilik resmi BUMN dan negara yang mendirikan BUMN tidak hanya itu alasan pemerintah memegang penuh kekuasaan dalam perusahaan ini karena mereka ingin menjaga sebuah kestabilan dan menghindari penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sumber pemasukan negara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa badan usaha milik negara merupakan salah satu penyetor utama pemasukan dana negara. Dengan adanya badan usaha milik negara akan mendapatkan pemasukan. Negara akan mendapatkan pemasukan rutin dari pelayanan dan penyediaan yang mereka siapkan untuk masyarakat. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari segala aktivitas perekonomian akan masuk ke dalam kas negara. Pada dasarnya, dengan keberadaan badan usaha milik negara, Indonesia akan tetap terus bisa menjalankan aktivitas perekonomian. Segala risiko ditanggung pemerintah. Segala aktivitas badan usaha milik negara dan segala bentuk kekuasaan akan dijalankan penuh oleh pemerintah. Jadi secara otomatis apapun yang terjadi menjadi tanggung jawab dari pemerintah, serta semua risiko juga merupakan urusan pemerintah. Kemudian produknya diminati semua kalangan. Ciri lain yang membedakan badan usaha milik negara dengan badan usaha lainnya terletak pada
apapun yang disediakan dan diperjualbelikan merupakan produk yang diminati dan dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Bahkan bisa dibilang ketika tidak ada produk dari BUMN maka masyarakat pun akan menjadi bingung dan tak tahu terarah. Kemudian berikutnya melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Tugas utama yang dilakukan oleh badan usaha milik negara adalah melakukan pelayanan publik dan kepentingan umum. Kepentingan umum itu meliputi listrik, air, komunikasi, dan lain sebagainya. Dan sedangkan untuk pelayanan publik meliputi BPJS, tiket kereta api, dan sebagainya. Kemudian saham itu bisa dimiliki oleh masyarakat. Saham yang ada di badan usaha milik negara, tidak hanya negara yang berhak menguasainya, namun pihak lain juga berhak memiliki saham yang ada di dalam BUMN. Namun perlu diketahui mahasiswa bahwa kepemilikan saham oleh pihak luar ada sebuah batasan, yakni tidak boleh lebih dari 50% dari saham yang dimiliki. Kemudian kita lanjut ke penyediaan barang dan jasa. Pengertian penyediaan barang dan jasa ya, pengadaan barang dan jasa itu adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara sewa kelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Dan tujuannya itu adalah memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta pengadaan tepat waktu. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu adalah efisien. Harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah efektif. Harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian terbuka dan bersaing. Harus dilakukan terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan. Nah, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, kemudian penetapan calon penyedia barang jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Kemudian adil dan tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun. Kemudian akuntabel, harus sesuai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Sampai di sini dulu mahasiswaku perjumpaan kita. Ibu mohon maaf, minta reda minta rela dunia akhirat kepada para mahasiswa. Semoga kita semua disehatkan badannya, dimudahkan, dilancarkan semuanya sehingga mahasiswa bisa beraktivitas dan terhindar dari wabah yang tidak kita kehendaki ini. Semoga wabah ini sudah cepat diselesaikan dan tidak ada lagi di sekitar kita. Pesan ibu ya, jaga
dan taati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Hindari kerumunan ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.